Babul ikhlasi utawi iki kubab mertelaken ikhlas. Anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga paring rahmat azim Allah sinten Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, akhwafu luwih den watiraken, luwih den wediaken ma ing perkara akhafu kang watir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh asyirkul asghari rupane syirik kang cilik. Qalu ngucap sapa para sahabat, ya Rasulullah duh Gusti Rasul, wa ma iku opo asyirkul asghari utawi syirik kang cilik. Qala dawuh sinten Rasul, arya'u iku riya. Jadi di sini diterangkan bahwasanya berhubungan dengan masalah ikhlas, yang tadi ikhlas adalah merupakan amaliyatul qalbi, penggaweane hati. Ikhlas itu kerjaannya hati. Diterangkan di dalam sebuah hadis Rasulullah berkata bahwasanya akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takuti, perkara yang paling aku khawatirkan di antara kalian semuanya adalah perbuatan syirik kecil. Syirik itu artinya menyekutukan. Syirik itu artinya menduakan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi syirik ini masih dikategorikan syirik yang kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu berarti benar-benar menduakan Allah di dalam ibadah, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah patung, ya, menyembah berhala dan sebagainya, atau mungkin ya bekerja sama dengan syaitan, bekerja sama dengan hal-hal yang tentunya bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan perbuatan syirik besar yang tidak bisa diampuni bagi para pelaku-pelakunya. Para hadirin netizen dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjawab arya. Arya diambil dari bahasa ro'a. Fi'il sulasi mujarradnya adalah ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Arya'u berarti memperlihatkan, ya, menampakkan daripada amaliyah kita yang seharusnya kepada Allah, tulus murni kepada Allah ditujukan, tapi kita dengan niatan untuk supaya dilihat oleh manusia, dilihat oleh makhluk, menjadi orang yang tentunya baik di pandangan mereka. Sehingga apa di sini dikatakan bahwasanya yaqulu dawuh Allah taala sinten Allah taala lahu maring man yauma yujazi ing dalem den dina den walse pira-pira kawula bi amalihim sebab pira-pira amale ibad. Dawuh Gusti Allah, idhabu pada lunga sapa sira ilal ladzina maring wong akeh kuntum kang ana sapa sira kabeh turauna kang ningalaken, turauna kang delengaken, ya, kang mameraken, ya, lahum maring ibad fid dunya ing dalem dunya. Fangduru mongko pada ningalana sapa sira hal tajiduna hal ana toh pada nemu sapa sira kabeh indahum ing dalem sandinge ibad khairan ing kebagusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika nanti pada hari kiamat di mana dibalasnya orang-orang hamba-hamba, ketika akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berkata kepada orang-orang yang suka pamer, Allah akan berkata kepada orang-orang yang suka ria di dalam beribadahnya, idhabu, pergilah kalian semuanya, ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya, pergilah kamu. Allah mengusir kepada orang-orang yang berbuat ria, kepada orang-orang yang berbuat pamer. Ini diusir oleh Allah agar mereka apa? Supaya meminta upah, meminta balasan, meminta tentunya pertanggungjawaban
pada orang yang telah diperlihatkan amaliyah-amaliyah ketika di dunia. Sehingga apa? Hal tajiduna indahum khairan. Setelah itu, apakah kamu bisa menemukan kebaikan dari orang-orang yang telah memujimu ketika di dunia? Tentunya apa? Tidak ada. Nonsen, kosong. Sehingga amalia-amalia yang dia kerjakan ketika dunia tapi dia niatkan tidak ikhlas, tidak tulus kepada Allah, ini tentunya akan muspro, akan kosong, ya, nilainya tidak ada. Maka kita harus berhati-hati di dalam beramal ibadah kita ketika di dunia, harus benar-benar diniatkan tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Sulit memang sulit, berat memang berat apa yang tentunya kita kerjakan berhubungan dengan hati. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ya, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, sudahlah, tidak usah dipikirkan masalah yang lain, tapi kita fokuskan bahwasanya saya amalkan adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah tentunya ketika kita diberikan balasan oleh Allah, kita bukan termasuk orang-orang yang diusir, bukan termasuk orang-orang yang disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta balasan dari orang-orang yang ketika di dunia memuji kita. Nah ini makanya harus tentunya, ya, kita kerjakan bersama-sama, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu, ya, untuk selalu, ya, mengerjakan hal-hal yang diniatkan lillahi ta'ala. Harus selalu mengingat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti insya Allah bisa kita teruskan kembali pada pertemuan yang akan datang, masih pada bab ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.